Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit. Saksi ada 6 orang, tersangka ada 5. Yang pertama saudara Salimah S. Ini sudah dilakukan penangkapan dan penahanan juga. Ini adalah tersangka utama. Praktik aborsi ilegal kembali jadi sorotan. 5 orang langsung ditangkap dalam penggerebekan klinik aborsi ilegal di Durensawit. Praktik ilegal yang sudah berjalan selama 1 tahun ini menggait korbannya dengan beriklan secara online. Komplotan pelaku saling berbagi peran, mulai dari menghubungi pasien, menjemput, hingga melakukan praktik aborsi. Lalu pasien dijemput menggunakan mobil, dibawa ke tempat praktek. Sampai di tempat praktek, pasien dilakukan pemeriksaan melakukan USG untuk mengetahui janin yang ada di dalam kandungan. Nah, kemudian pasien dilakukan aborsi dengan cara dilakukan vakum. Dalam sehari, komplotan ini bisa meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Dan fakta yang mengejutkan, pelaku utama tidak memiliki keahlian medis. Tersangka hanya belajar secara otodidak lantaran pernah membantu seorang dokter. Pengungkapan kasus praktik aborsi ilegal di Jakarta Timur ini menambah panjang praktik ilegal serupa. Oh, yang ditahui ya, adalah dokter gigi. Bawa dokter gigi. Berarti kalau untuk praktek aborsi itu tidak tahu ya Pak ya? Bukan wewenang. Oh, artinya Bapak tidak tahu? Tidak tahu sama sekali. Oh, yang Bapak ketahui bahwa memang dokter gigi? Dokter gigi. Dokter gigi di Banjar Celuk, Kabupaten Badung, Bali menggegerkan publik dengan ulahnya. Menyimpang dari jalur keilmuannya, IKAW alias A nekat melakukan praktik aborsi ilegal. Tersangka tertangkap basah sedang melayani pasien yang akan menggugurkan bayinya. Dalam penyelidikan diketahui, pelaku tidak pernah membuka praktik dokter gigi. Pelaku bahkan tak terdaftar dalam Ikatan Dokter Indonesia. Tadi adalah dokter gigi, jadi tidak nyambung dengan profesinya. Beliau dokter gigi tapi belum pernah terdaftar dalam ID. Justru malah dia tidak pernah melakukan praktek dokter giginya. Jadi dokter gadungan dibilang dokter gadungan memang dokter ya, dokter gigi ya, tapi ilegal, tidak memiliki izin. Artinya secara aturan yang berlaku, yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan praktek tersebut. Sejak membuka praktik di tahun 2020, tersangka telah melayani lebih dari 1.300 pasien. Ini diketahui dari catatan di kliniknya. Tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku pernah divonis 2,5 tahun penjara pada 2006 dan vonis 6 tahun penjara pada 2009 oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Namun seolah tak jera dengan hukuman yang pernah dijalani. Untuk ketiga kalinya, tahun 2020 pelaku nekat membuka kembali praktik aborsi ilegal lagi. Ini janinnya dibuang sini. Masih darah. Iya. Di sini ya. 10 miliar lebih dihitung dari 2017 sampai dengan sekarang ini sudah ada sekitar 32.000 lebih janin. Sejak berdiri tahun 2017, klinik aborsi ilegal di Jakarta Pusat ini telah menggugurkan 32.000 janin dan mengeruk keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Kalau kita hitung total dari 2017 yang ada, kita kalikan 6 hari per 5 kali 5. Ya, kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang diraup, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Saat digerebek tahun 2020, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dokter dan staf klinik serta 1 tersangka ibu janin yang baru saja melakukan aborsi. Yang mengejutkan, salah satu oknum dokter yang melakukan praktik aborsi ilegal
hanya bergelar sarjana kedokteran yang belum menyelesaikan pendidikan profesi sebagai dokter. Dan lagi-lagi, modus para pelaku dalam mencari pasien dilakukan secara online. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.